Oke. Oke, nah jadi habis ini ada penjelasan tentang alur bikin video lain, tapi sebelumnya kita langsung dulu aja langsung aja demo dari ininya. Kalian juga ngejelasin dari ini semua. Nah, jadi ini karena aku udah buka filenya, jadi tampilan Adobe Premiere Pro tuh dia kayak begini awalnya. Nah, jadi kalau kalian bisa dilihat nih ada sama seperti di kemarin-kemarinnya tuh ada Windows yang bisa kalau dibuka isinya banyak gini. Nah, ini kalau kalian lihat kayak file ini ya fungsinya sama seperti kemarin, kayak dia itu berhubungan dengan file-file dan lain-lain, itu tuh di sini semua gitu. Kayak ini dia buat bikin project baru atau sequence baru. Nah, jadi kalau di Premiere Pro ini ada yang namanya project, ada yang namanya sequence. Nah, jadi kalau project tuh nanti kalau kalian bikin nih, sebentar ya, aku bikin project. Nah, itu nanti kalian bikin kayak project baru nih, misal namain tes WFH gitu. Terus ini nama file Premiere Pro-nya, nanti begitu kalian bikin ntar namanya ini. Kemudian ini tuh lokasi dari si proyeknya. Jadi ini lokasinya terakhir aku pakai waktu bikin UTS buat film bioetika. Nah, ini nggak apa-apa sih, ini nggak akan diapa-apain juga. Nah, ini buat sisanya ini udah biarin aja karena defaultnya kayak gini, jadi nggak usah diapa-apain. Nah, kalian klik OK habis ini. Jadi dia bentuk di sini ada file, ada project baru namanya tes WFH gitu. Nah, jadi apa sih bedanya antara si project sama sequence? Nah, kan ini kan kayak yang dikasih hotkey kan kayak duaan ini kan, kayak apa sih itu sebenarnya? Nah, jadi kalau sequence ini kan kalau kalian lihat di sini kan untitled test kan di sini si sequence-nya. Nah, sequence ini tuh dia dipakainya buat si project yang untitled ini. Nah, tapi yang tes WFH ini dia belum punya sequence. Jadi gimana caranya? Ya udah kalian tinggal buka aja terus masukin sequence. Nah, di sini kalian bisa milih kayak si format sequence-nya tuh mau gimana. Kayak misal kalau misalnya kalian nge-capture video yang kalian punya itu dari DSLR atau dari kamera lain, nah ini tuh ada preset-nya sendiri. Nah, kalian bisa atur-atur juga di sini sebenarnya, kayak kalian cocoknya gimana dan lain-lain, tapi di sini dia Premiere Pro punya presetnya sendiri gitu, kayak ini dia sample rate-nya segini dan lain-lain. Nah, biasanya aku udah leave aja di ya seginilah gitu. Udah kalau buat bikin video meme atau yang kayak cuma nge-compile doang sebenarnya kalau buat aku sih it doesn't matter gitu, kayak pakai apa aja tuh bisa. Cuman kayak ini kan ada 1080 pixel, terus ini ada 720 pixel. Nah, nanti apa ngaruhnya sih buat di proyeknya nanti? Nah, jadi misal nih kalian punya video yang aku okein dulu aja. Video yang misalnya tuh size-nya tuh nih, aku coba dipakai di misal nih untitled nih, aku mau pakai ini aku close panel. Misal nih kalian di untitled nih kalian punya video ini nih, nanti kan karena si sequence-nya ini dia itu 1080 pixel. Nah, jadi dia nanya, jadi si klip yang kita mau masukin ini dia nggak cocok sama sequence yang kita bikin di awal. Nah, jadi ya udah gitu. Kalau kita change settings nanti dia akan menyesuaikan sama si settingnya sendiri. Sedangkan kalau dia keep existing settings nanti dia akan jadi kecil-kecilan karena dia ukuran videonya enggak sesuai gitu. Nah, itu bedanya project sama sequence gitu. Nah, ini sisanya kayak ini buka project. Production aku nggak pernah pakai, tim juga nggak pernah pakai. Recent ini dia yang sering di apa ya, yang baru-baru lah kita pakai. Nah, ini close buat nutup, save dan lain-lain lah. Nggak pernah. Ini juga nggak pernah aku pakai. Ini juga nggak pernah. Import dia tuh buat masukin import tuh jadi gini. Nah, ini kan kalian udah bikin project kan di sininya ini. Nah, kalian tuh kalau mau import media yang kalian miliki, yang kalian download buat dijadiin video, kalian bisa klik kanan, terus pencet import. Nah, sini kalian bisa dapat nih kayak bentar. Sini kayak Feedly. Nah, ini kayak video-video yang aku download tadi. Nah, kalian bisa import, masukin semua videonya ke dalam si project ini gitu.
nanti tuh si video-video yang kalian mau masukin tuh ntar ada di sini semua gitu. Tapi bisa juga kalian pakai yang namanya media browser gitu. Nah, ini salah satu project buat YouTube aku, review Cyberpunk 2077. Nah, kalian bisa kayak, oh ini mau pakai sini, kita cari apa sih. Nah, kayak ini nih video. Nah, ini kita bisa dapat juga dari sini. Tapi aku lebih suka masukinnya ini import, terus masukin ke sini semua. Jadi seolah si video-videonya tuh udah tersedia di sini. Jadi aku nggak usah buka-buka lagi media browser, dan aku udah bisa ngesortir di projectnya ini sendiri. Kemudian export ini rendering ya. Jadi ini kayak ini kalau misalnya kalian mau ekspor tadi, buka file terus ekspor terus klik media. Nah, nanti kalian ada ini nih, si ininya, terus kayak mau formatnya apa dan lain-lain. Nah, ini harus diperhatikan juga karena kalau kalian milih formatnya kurang hati-hati, jadi kayak oh ini kayak gini, prosesnya kayak gini. Nah, terus pas kalian scroll ke bawah, ininya ternyata tinggi bitrate-nya. Nah, itu bisa-bisa kalau video kalian 15 menit tuh bisa jadi 10 GB di ekspornya gitu. Tapi kalau kalian kecilin dikit, ini tuh ntar bisa ngurangin ininya, bitrate-nya. Tapi banyak juga sih kayak formatnya tuh mau apa, H264 tuh yang paling umum dipakai buat video YouTube dan lain-lain, itu tuh H264. Itu sedangkan yang lainnya aku jarang pakai juga sih sebenarnya. Jadi yang paling sering tuh yang H264. Wait. Ini ke bawahnya aku juga jarang pakai kecuali yang exit. Wait. Oke, nah edit ini tuh kita lebih ke editing yang ada di sequence-nya ini. Nah, jadi kalau kalian mau kayak cut, copy atau undo, ya ini apa ya? Kalau kalian sering pakai hotkey ya udah nggak apa-apa sih, kayak Ctrl C, Ctrl X dan lain-lain. Itu tuh ya di sini gitu. Di edit ini kalian bisa pakai buat ngedit sesuatu yang ada di sequence gitu. Oke, sebentar. Terus kalau marker sini aku jarang pakai sebenarnya. Si ini grafik sebenarnya kalau kalian butuh namanya, kalau misalnya kalian aduh ini ingin video meme dikasih tulisan, nah kalian cari grafiknya tuh di sini. Jadi kayak mau nambah teks di sini gitu, mau kasih kotak, elips itu di sini gitu. Kan kalau view itu, nah jadi kalau kalian lihat sendiri, kacau. Kalau kalian lihat sendiri di Premiere Pro sendiri, kalau kalian lihat ada playback resolution. Nah, jadi kalau buat kalian yang komputernya nggak terlalu bagus speknya, nah jadi ini kalian bisa bikin si previewnya tuh jadi setengahnya, seperempat dari resolusi awalnya. Jadi misal video yang kalian punya tuh resolusinya itu 1080. Nah, oh ya sorry, kalau aku kecepatan bilang ya. Jadi misal kalau yang video kalian yang kalian miliki itu resolusinya itu 1080. Nah, kalian tuh bisa ubah ini jadi setengahnya atau seperempatnya. Nah, kenapa kalian mau ngecilin resolusinya? Karena si Premiere Pro ini tuh dia tuh termasuk aplikasi yang cukup berat dan taxing banget ke CPU sama graphic cards. Nah, jadi kalau kalian komputernya kurang high end, kalian bisa dikurangin ininya jadi seperempatnya. Jadi kalau mau lihat previewnya, jadi kalau misalnya ini tuh kalian tuh ini kan lancar kan. Nah, biasanya kalau di komputer yang kecil-kecil tuh, kalau misalnya digeser kanan kiri tuh dia nggak akan selancar ini gitu. Sekarang kalau Windows, nah ini tuh kalian bisa edit workspace yang kalian miliki. Nah, jadi ini semua tuh adalah workspace yang kalian punya gitu. Kayak ini kan kalau kalian lihat di sini itu kayak kalau misalnya kalian mau edit dulu si footage-nya di sini, bisa di sini, terus ada efek dan lain-lain. Terus kalau mau lihat sesuatu lihat di sini gitu.
Terus sama seperti sebelum-sebelumnya kayak Photoshop. Wait a minute. Dia juga memiliki preset-preset yang langsung dari Adobe-nya sendiri nih. Kayak ada yang editing. Nah, ini. Editing tuh dia khusus buat editing video doang nih. Kayak grafik dia kayak buat nambahin grafik kayak text box atau kayak end credit itu dia pakai graphics. Kalau efek tuh dia buat nambahin efek kayak, tapi sebenarnya nggak apa ya, kayak dia khusus buat, jadi kayak dia punya layout sendiri buat nambahin efek gitu. Sedangkan kalau ini yang layout buatan aku sendiri ya, mirip-mirip sama editing lah. Emang sama sih sebenarnya. Yang emang aku udah nyaman banget sih buat edit video di sini gitu. Nah ini buat yang atas ini kayak gitu. Nah terus kok sekarang kita melihat di bagian kiri kok nggak ada sih toolbar. Nah si toolbarnya tuh dia tuh ada di sini. Jadi ini kalau kalian lihat itu toolbarnya tuh di sini. Jadi kayak selection tool atau track select forward tool atau ini ada razor tool, ini tuh dia ada di sini semua. Nah aku secara pribadi kalau buat ngedit video aku cuma pakai 2 ini atau 4 ini sih sebenarnya, si selection tool, si razor tool, terus si hand tool sama type tool. Nah aku paling sering make 4 itu. Jadi kayak si selection tool nih dia fungsinya buat kayak nge-select ini, nge-select si clip ini. Terus kalau misalnya kalian punya, aku close dulu, kalian punya kayak ini, terus kalian ingin select dua-duanya tuh bisa pakai ini gitu. Terus kalau razor tool, nah razor toolnya dia fungsinya itu buat motong videonya. Jadi kalau misalnya kalian ini bagian yang ini mau aku ilangin deh, yaudah kalian potong di sini, terus dia apa namanya, sudah ya kepotong gitu. Nah ini sebenarnya buat gerak-gerakin ini kok si sequence-nya jadi kayak kanan kiri gitu. Terus ini teks, dia buat nambah teks biasanya di sini kalau kalian mau bikin video yang emang ada teksnya gitu. Oke, sebentar. Oke, nah jadi itu dasar-dasarnya sih sebenarnya. Jadi kayak kalian mau edit videonya kayak gimana tuh pakai toolsnya tuh itu kebanyakan gitu. Nah, ini aku kasih contoh aja bikin edit video pakai Premiere Pro sebentar. Jadi ini aku mau bikin video meme ceritanya yang Coffin Dance itu. Nah, jadi langkah pertama yang aku lakukan tuh ya, jadi sebelum ini kan ceritanya kita masih baru buka doang. Nah, jadi sebelum kita masukin ke sini ya kita import dulu lah sebelumnya gitu. Import dulu, terus kalian buka file videonya ini kayak ini, masukin yang Coffin Dance sama yang Funny Accident in India gitu. Nah, masukin itu nanti tuh dia akan muncul di sini. Terus kalau kalian mau si videonya diedit dulu nih di sini. Nah, di sini tuh aku kayak udah nentuin sih. Ini kan video aslinya dia durasinya itu 3 menit kan. Nah, jadi di sini aku udah bikin si yang mau aku masukin ke sequence-nya ini di kisaran ini doang gitu. Nah, jadi gimana caranya nih? Sebentar. Misal nih masih penuh kayak gini. Nah, caranya nih aku kira-kira pilih dulu nih scene mana yang mau aku ambil gitu. Nah, misal dari sini. Nah, di sini aku pencet yang ini, mark in. Nah, jadi di sini akan jadi mulai titik masuknya si video ini ke sequence-nya gitu. Kemudian kalau kita geser lagi sampai yang dia jatuh, yang ini mark out. Nah, kalau udah digituin, kita mau masukin si klip ini ke dalam sequence-nya. Nah, caranya tuh misalnya kalian mau taruh di yang track video yang satu nih, yang paling bawah ini. Nah, caranya itu kalian bisa pilih nih, insert. Nah, ntar dia masuk sini. Terus kalau kalian lihat juga dia otomatis memotong klip yang ada di sejajar sama dia. Jadi kalau
kalian di atasnya ada klip, dia akan kepotong gitu karena kalian masukinnya insert gitu. Tapi kalau override, nih kalau override, nah dia nggak akan motong, dia seolah masuk gitu klipnya tuh ke dalam si apa namanya si sequence-nya gitu. Oke, kemudian terus habis itu kan kalian udah masukin nih si video motor jatuhnya. Nah, terus kalian mau masukin meme coffin dance-nya gitu. Nah, ini kan dia udah masuk nih si meme-nya tuh. Nah, ini kalau kalian lihat di apa namanya di sequence kan dia ada bagian gelapnya dulu kan. Nah, kalian bisa terus kan kalau misalnya kalian potong ini, nah kepotong dua-duanya kan. Nah, gimana caranya biar nggak kepotong dua-duanya? Nah, ini bisa kalian klik kanan terus unlink. Nah, jadi nanti dia nggak akan kepotong dua-duanya, jadi cuma kita bisa ngepotong ininya doang gitu. Nah, dia pas dipotong nggak dua-duanya kan. Nah, jadi kita bisa delete bagian yang ini. Wait. Yang ini terus kita balikin link lagi. Nah, jadi dia ngikutin seperti tadi sebelumnya. Gitu, teman-teman. Oke, terus kita kan mau masukin nih si video motor jatuhnya. Nah, kita taruh sini, terus ini kok kamu tarik ini dia seolah akan hilang gitu si audionya, tapi emang biasanya gitu sih sebenarnya. Bentar. Oke, sebentar, ini kita unlink dulu biar si videonya nggak ikut ke crop. Nah, udah kan gini, terus balik lagi kita link. Nah, ini kan karena suaranya gede kan, suara video si motornya ini. Nah, gimana sih caranya biar kita ngecilin si suara video si motornya ini biar si lagunya ini terdengar jreng-jreng banget gitu. Nah, caranya itu kita masuk ke efek kontrol yang ada di Windows yang ini. Nah, di sini kayak ada positionnya, scale-nya, terus rotation-nya, opasitasnya, kayak gitu-gitu. Nah, tapi kalau kita ingin ngecilin si apa namanya suaranya, kita fokus di bagian yang audionya. Nah, si Adobe Premiere Pro ini aku nggak tahu sih, tapi biasanya dia akan langsung bikin keyframe otomatis buat si audionya. Nah, biasanya kalau kalian ingin bikin si footage-nya itu semuanya langsung apa ya, suaranya kecil, kalian matiin dulu ininya, karena kalau misalnya kalian nyalain ininya nih, misalnya aku bikin dia 0 terus kayak kalian nggak sadar si apa namanya si keyframe-nya ini kalian ada di sini, terus kalian kecilin di sini. Nah, nanti tuh kalian kedengaran tuh dia akan makin mengecil, lihat tuh, dia makin mengecil gitu sampai ke keyframe yang kita tuju gitu. Nah, ini tuh kadang suka lupa sih kita, aku sih terutama kalau buat matiin ini gitu. Jadi kalau mau bikin suaranya kecil sendirian kecil semuanya, ini matiin aja, terus kalian kecilin ini kayak berapa gitu lah, jadi 25 kayak berapa gitu. Terus mungkin suara musiknya juga terlalu ngejreng, jadi kita kecilin juga lah, jadi misal minus 15 gitu. Ini hasil akhir, bukan hasil akhir, ini previewnya. Nah, habis itu kalian bisa upload di YouTube, terus dapat view 1M, habis itu kalian jadi YouTuber sukses. Oke, jadi sebelum menjadi YouTuber sukses, kalian harus ekspor dulu tentunya. Nah, jadi caranya ekspor tuh buka file, terus ekspor, terus buka media. Klik media maksudnya. Nah, di sini kalian akan ekspor si videonya ini, jadi apapun itulah bentuknya yang kalian mau gitu. Berdasarkan preset yang udah dipilih di sini. Nah, ini kalau kita lihat hasil renderingnya ternyata 54 MB. Nah, kalau kalian mau nih digedein juga bisa jadi 147 atau ini jadi 266 tuh, tapi nggak yang juga sih, tapi kalau mau 10 tuh udah cukup sebenarnya. Tapi kalau buat video yang apa ya durasinya cukup lama gitu 15 menit, 10 tuh kadang terlalu overkill. Jadi aku waktu itu bikin video apa ya yang 15 menitan 1080 pixel
1920 1080 pixel. Dia file size-nya tuh kira-kira 500 megabyte. Nah, itu cukup kegedean sih sumpah. Jadi aku waktu itu kecilin jadi 5 megabyte gitu. Mungkin kalau kalian mau lihat contoh panjangnya tuh kayak gini. Nah, ini waktu itu aku bikin buat UTS bioinfo aku. Nah, bioetik aku. Nah, ini kayak kalau kalian lihat, ini kalau mau di zoom in nih, kalian bisa tarik. Nah, ini jadi zoom in. Nah, ini timeline dari videonya nih, ini cukup panjang dan aku pakai banyak hal di sini. Kayak musiknya, fotonya, videonya. Nah, ini kalian bisa cari gambar-gambar gitu di internet, terus kayak aku nih. Ini taruh di sini gitu. Nah, jadi waktu aku bikin si project ini aku tuh tidak menggunakan fitur yang dinamakan bin. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini kan kayak ini ada folder-foldernya kan. Nah, ini namanya bin. Jadi aku bisa pisah-pisahin misal berdasarkan videonya, audionya, atau voice over buatan akunya, atau gambar yang aku ambil dari internet buat aku taruh di gambarnya. Nah, bisa aku bikin foldernya sesuai yang ada di sini gitu. Terus jadi kalian bisa mengorganisir lah, jadi nggak capek. Jadi kayak waktu aku bikin bioetik itu, aku capek harus milih aduh yang mana ya yang ini, mana yang ini gitu. Ya emang di sini kalian bisa sebutannya, bisa lebih mengontrol lah gimana flow si videonya nantinya gitu. Itu teman-teman. Nah, oke. Mungkin buat demonya segini. Jadi abis ini masih ada lagi di PPT. Mungkin dari Ojan boleh langsung saja. Oke, siap. Next. Oke, nah sekarang, perkenalan dulu. Perkenalkan, aku Fauzan Roman Naufal dari Bio 17. Kali ini mau sedikit sharing mengenai alur editing, dan mungkin nanti di sudah ini kita bahas mengenai hal-hal yang gratisan di dalam hal video editing ini. Nah, yang pertama tuh kita bahas dulu alur editing. Jadi kan teman-teman semua udah kegambar nih tadi, udah kebayang gimana sih software editing video tuh, gimana cara menggunakannya. Nah, ketika kita mau memulai mengerjakan video tuh, ada sebaiknya ada tahapan yang memang perlu kita jadikan acuan gitu. Agar apa? Agar ketika kita membuat video tuh teratur, nggak sembarangan, nggak harus membuka filenya satu-satu dulu dicekin, nggak harus lagi ngedit video nyari lagunya dulu. Nah, biar teratur tuh kita perlu nyiapin tahapan-tahapan pengerjaan videonya. Nah, kalau teman-teman mungkin udah punya dari unit LFMM, atau mungkin dari Reklamasa, atau mungkin nyari-nyari di internet, ya gunakan aja, sesuaikan dengan alur yang menurut teman-teman nyaman ketika digunakan untuk mengedit video. Nah, untuk yang alur sekarang aku bakal jelasin pun, alur yang memang aku gunakan ketika bikin teaser dan after movie wisuda, bikin video tugas, bikin video praktikum, dan lain-lainnya. Next, Han. Nah, jadi untuk aku pribadi tuh, biar pengerjaan videonya lebih lancar, lebih cepat juga, yang pertama dilakukan tuh bikin konsep dasar videonya. Jadi konsep video tuh nggak cuma dibuat ketika kita mau take videonya, tapi ketika kita mau menyatukan, mengedit si videonya pun harus ada konsepnya dulu, mau kayak gimana videonya, dari urutannya tuh mau dari bagian mana dulu, terus transisi yang digunakan tuh mau kayak gimana, apakah mau pakai transisi biasa atau mau pakai transisi yang zoom atau mungkin yang keren-keren gitu, terus efeknya mau gimana, apakah kita mau bikin video menceritakan video jadul, efeknya berarti kasih style yang jadul, atau mungkin efeknya mau kayak gimana lagi. Nah, terus filternya apakah mau ala-ala Meksiko yang sepia gitu, atau mungkin mau yang dark hijau sama oranye kayak gitu. Nah, terus tentukan juga dari konsep itu musik yang akan kita gunakan tuh seperti apa. Apakah video kita tuh butuh musik yang inspiring, atau mungkin musik yang happy atau yang sad, dan tentukan juga kita tuh mau masukin teks apa aja ke dalamnya.
termasuk sama font-nya. Font-nya mau apa yang kita gunakan, apakah kita mau kasih font yang serius karena videonya misalkan video formal, atau mungkin font-nya font yang lucu-lucu karena emang videonya video asik-asikan kayak after movie wisuda. Nah, sudah kita punya konsep dasarnya, yang selanjutnya kalau aku pribadi lakukan tuh merapikan dan mengurutkan filenya. Misalkan nih, kita kan, tag wisuda nih. Tag wisuda itu kan, filenya itu berantakan banget nih dari si dokumenter A, dokumenter B, sama dokumenter C, ya pokoknya yang ngedokumentasiin tuh, ada 3 orang. Nah, itu kan filenya itu bakal banyak banget. Nah, makanya sebelum kita mulai, biar kita mudah ngeditnya tuh kita, rapikan dulu filenya sesuai dengan konsep yang akan kita buat. Misalkan, lagunya tuh lagu yang nge-beat banget di awal tuh langsung masuk ke bagian ref dulu. Nah, kalau gitu kita bisa konsep videonya di awal tuh, eee, menunjukkan, eee, kayak apa ya, bukan sinopsis atau mungkin ya gambaran secara umum kegiatan wisudanya dari awal, foto toga atau mungkin bikin video profil, proses pembuatan video profil, terus tuh masuk ke scene, wisnight, masuk lagi ke scene, arak-arakan, terus masuk ke scene orasi, terus masuk ke scene, perform. Nah, itu di awal. Jadi di awal tuh kayak gambaran umum dari si videonya, yang menarik-menarik, yang bikin si penonton tuh tertarik gitu ketika melihat, "Oh, ternyata kontennya bakal gini." Nah, terus udah masuk ref kan masuk ke bagian yang, apa istilahnya, pokoknya ya bagian lagu yang biasa lagi. Nah, entar kita tentukan lagi dari ikutin konsep lagi, oh ternyata di bagian awal tuh kita masukin bagian yang foto toga atau, bagian video foto profil wisudawan. Nah, itu ya kita buat lagi berurutan. Nah, semua kegiatan di situ yang menarik, yang lucu-lucu masukin ke bagian awal itu. Nah, nanti bagian saat udah, bagian pembuka. Langsung masuk ke bagian selanjutnya, habis kita, foto toga atau bikin video profil tuh ngapain sih? Oh, kita tuh ada wisnight. Nah, langsung videonya transisi ke video yang wisnight. Begitu pun selanjutnya sampai selesai ke, eee, bagian perform. Jadi kalau misalkan kita udah rapiin videonya itu, nah jangan lupa ketika merapikan tuh harus di rename juga. Misalkan gini, jadi kita udah bagi-bagi ada filenya, file awal tuh kayak bagian kayak tadi yang sinopsis atau gambaran umum kegiatannya, terus kita kasih nama nih, misalkan itu tuh nama filenya, opening opening. Nah, entar si videonya yang kita pilih untuk jadi bagian di dalam video itu kita urutkan lagi. Ada opening bagian satu, opening bagian 2 sampai opening bagian berapa. Udah masuk opening, masuk bagian, video tutorial. Sorry, kok video tutorial, sorry. Video foto toga atau video, profil wisudawan. Nah, itu entar diurutin lagi, profil wisudawan satu videonya yang mana, video profil wisudawan 2 yang mana, begitupun seterusnya. Jadi di file selanjutnya Wisnight, urutin lagi video Wisnight 1 itu yang mana, video Wisnight 2 yang mana, video Wisnight 3 yang mana, begitupun yang selanjutnya sampai, video yang akan kita gunakan tuh udah rapi, udah ada foldernya masing-masing, udah ada namanya masing-masing. Udah rapi kayak gitu, tentukan musiknya. Kita pilih musiknya kira-kira mau yang mana, tapi jangan pilih satu, kalau bisa pilih beberapa musik, tapi emang setema. Misalkan yang lagu-lagu happy, ya cari lagu-lagu yang happy. Entar si mat musik itu bakal kita pilih yang mana yang akan kita gunakan untuk, video kita. Kemudian tentukan, beberapa transisi efek dan mungkin font teks lainnya yang akan digunakan. Nah, ini penting juga, sama kayak tadi biar kita ada pilihan gitu, mana sih yang kemungkinan besar akan kita pakai, karena transisi pun dalam satu video kadang ada beberapa transisi gitu, biar si penonton tuh eee, nggak terlalu bosan. Nah, kita udah menyiapkan beberapa transisi, beberapa lagu, sebentar, beberapa musiknya, kita langsung, masuk ke Premiere Pro-nya. Kita upload dulu, kita import dulu si file-file tadi yang kayak Rehan tadi udah jelaskan dalam bentuk si bin-nya itu, dalam bentuk file-filenya itu biar rapi. Sudah masuk semua, kalau aku pribadi, masukin dulu semua videonya yang tadi udah kita urutin tuh kita masukin dulu, sudah masuk semua sesuai urutannya, sesuai yang kita mau, baru kita masukkan, transisinya. Oh, sorry sorry. Iya iya, heeh, masukkan dulu transisinya, nanti masukkan semua teks yang emang kita mau masukin, terus masukkan,
transisinya. Mungkin kita mau masuk transisi yang khusus tuh yang menarik tuh di antara tiap pergantian kegiatan dari Wisnight ke Wisday. Oh, di situ di antara video itu bakal ada transisi yang misalkan zoom in ke zoom out atau mungkin yang circle kayak gitu. Nah, terus masukin juga teks-teksnya mau apa aja. Nah, terus masukkan musiknya. Selain itu untuk tahapan yang masuk transisi dan masukkan musik ini tuh kalau aku pribadi kadang, ditukar, masukkan musik dulu baru transisi. Jadi, biar videonya menarik tuh kadang kita perlu menyesuaikan, beat dari musiknya tuh dengan transisinya biar ngepas gitu. Jadi ketika ganti ketukan, transisinya ganti ke scene-nya ganti ke scene yang lain. Jadi biar makin gimana ya, makin imersif gitu si videonya tuh gitu, makin makin menarik gitu ketika ditonton tuh. Nah, jadi ini nanti teman-teman bisa sesuaikan antara mau masukin transisi dulu atau mau masukin musik biar transisinya ngikutin sama si musik itu setiap, ketukannya atau mungkin pergantian bagiannya. Nah, terus bagian selanjutnya tuh render. Nah, bagian render ini tuh kalau komputernya high end, komputernya kuat, itu mungkin nggak usah, tapi kalau aku pribadi karena komputernya agak laptopnya pas-pasan, kadang ketika kita masukin transisi itu, ketika kita play itu nggak bisa berjalan mulus, jadinya patah-patah. Makanya kalau ketika habis kita masukin transisi, kita render dulu, tapi nggak usah diekspor. Jadi kalau di-render di Premiere Pro ini tinggal klik enter, nanti dia nge-render sendiri, sudah ter-render, kita play aja itu biasanya udah mulus videonya itu. Nah, udah di-render, kalau misalkan udah selesai di-render semua, udah masuk semua, ditonton ulang. Kira-kira yang kurang yang mana? Apakah ada kesalahan atau mungkin transisinya ada yang salah, jadi error, atau mungkin si teksnya ada salah, salah masukin scene, kayak gitu. Nah, ntar baru diekspor. Nah, kalau aku pribadi itu biasanya diekspornya tuh beberapa kali. Jadi eh, yang pertama tuh diekspor yang versi rendah dulu, yang ringan. Nanti aku kirim ke kalau video wisuda ya, kalau video wisuda itu biasanya diekspor yang rendah, dikirim ke grup Ubdoc. Ntar ditanya ini mau ditambahin yang mana, yang kurangnya yang mana. Jadi kalau misalkan ada masukan tuh tinggal edit lagi dan eh, lebih cepat gitu karena kita ngerendernya, ekspornya itu ukurannya yang rendah bukan yang low resolution, bukan yang high. Nah, kalau udah selesai ya nanti masukan-masukannya kita pakai buat memperbaiki video kita. Sudah itu kalau misalkan videonya udah bener final, baru diekspor. Nah, ntar jadi video kita kayak gitu. Itu untuk yang tahapan-tahapannya. Next. Nah, sekarang aku mau jelasin hal-hal lainnya yang bakal mendukung dan mempercepat pengerjaan video kita, yaitu pemanfaatan template-template gratisan tapi keren gitu, yang fantastis. Next. Nah, ini aku bakal jelasin dulu untuk Motion Array. Jadi Motion Array itu website yang nyediain template untuk transisi, filter, efek, motion grafik, bahkan sampai musik pun ada, baik dari yang berbayar sampai yang gratisan. Nah, jadi biasanya kalau kita jadi panitia wisuda kan kita bikin video tuh ketika atau mungkin ketika jadi ada tugas kerjain ngeditin video kayak bioetik tadi tuh, kita kan lagi sibuk juga tuh biasanya lagi sibuk dekat-dekat UTS, dekat-dekat UAS. Nah, makanya biar hasil video kita tuh bagus tapi ngeditnya cepet ya kita bisa memanfaatkan template-template yang gratisan ini gitu yang sudah disediakan sama website ini. Jadi caranya nanti teman-teman bisa coba sendiri, bisa nanti diklik misalkan yang Premiere Pro Templates, nanti ada kita bisa filter sendiri yang mau ditunjukkan tuh apakah mau yang berbayar, mau semuanya atau mau yang gratis. Nanti kalau misalkan kita mau yang gratis ya langsung nunjukinnya semua video, semua template yang gratis gitu yang bisa kita gunakan. Jadi dan nggak usah khawatir juga soalnya template di sini tuh cukup beragam dari video biasa kayak gini yang landscape sampai ke Insta Story gitu tuh ada template-nya gitu dan keren-keren gitu. Jadi nggak kayak template PowerPoint kan biasanya ada yang kayak kelihatan jelek banget gitu walaupun gratis. Nah, kalau di sini tuh biasanya keren-keren. Nah, selain template itu ada juga plugin. Jadi plugin itu kayak plugin tuh ibaratin kayak plugin-nya di Chrome, kayak fitur-fitur tambahan yang bisa kita masukin ke Premiere Pro untuk
membuat video kita tuh makin menarik gitu. Ada efek-efek yang keren. Contohnya mungkin kalau teman-teman 17 tahu tuh waktu dulu SITA tuh pernah aku bikin video semester satuan. Itu kan videonya kayak video jadul banget yang kayak VHS gitu. Nah, itu aku pakai plugin bikinnya. Tapi itu berbayar. Jadi aku ambilnya trial doang. Next An. Nah, ini selain motion array, ada juga Cungda. Nah, Cungda ini menarik, dia ngasih transisi efek-efek yang gratis gitu, ditambah dengan tutorialnya. Jadi kalau kita mau download dari yang Cungda ini tuh, kita nggak bisa langsung download. Jadi kita harus nge-play video tutorialnya dulu sampai selesai, baru tuh si tombol download itu keluar. Jadi ya ketika kita download tuh kita udah paham gimana cara menggunakan si template gratisan yang dia buat ini kayak gitu. Selain itu dia juga bagus bikin konten-konten mengenai video editing kayak gimana sih teknik shoot yang baik tuh kayak gitu. Next. Nah, selanjutnya untuk musik, ini musik tuh kita sebenarnya udah disediain di YouTube tuh dari audio library ini banyak banget musik gratis yang bisa kita gunakan. Terus aku pribadi tuh ada pilihan lain juga yang ini Asa Maruev Musik. Ini aku pakai waktu bikin video praktikum dulu. Ini videonya si musiknya tuh bagus-bagus banget. Yang Asa Maruev ini enggak, kalau yang di audio library itu biasanya videonya musiknya tuh musik pasaran yang pakai konten kreator gitu. Jadi kalau misalkan kita pakai, orang tuh kayak familiar ini musik dari channel itu, oh ini musik dari channel itu. Nah kalau misalkan Asa Maluwave ini lumayan jarang yang pakai, tapi musiknya tuh keren-keren banget gitu. Nah tapi kalau kalian mau pakai musik yang ada di sini, tetap ada etikanya, tetap ada aturannya. Ibaratin kayak kita nyari pustaka. Jadi kalau misalkan kalian ngambil musik dari dua yang Asama Wave dan Audio Library ini, tetap tetap kita harus punya etika untuk mencantumkan dari mana sumber musik yang kita gunakan ini. Misalkan aku ngambil dari Asama Wave ya, nanti di akhir video tuh di kredit tuh ya masukin gitu musiknya itu dari mana. Aku ngambil dari misalkan Audio Library, terus yang bikin musik itu siapa. Nah, ntar aku harus cantumin juga, kita harus mencantumkan juga siapa sih yang buat musiknya kayak gitu. Karena kan itu karya mereka juga walaupun mereka benar-benar menggratiskan itu, membolehkan kita untuk menggunakannya gitu. Bahkan ada yang no copyright banget. Nah, terus dua dua channel ini pun lumayan enak ketika kita nyari musik itu karena si musiknya tuh udah dibuat playlistnya per kebutuhannya masing-masing. Misalkan kita mau nyari musik yang happy, udah ada playlist lagu-lagu yang happy itu kayak gimana. Kalau misalkan kita nyari musik yang sad, udah ada gitu si playlist itu sad itu gimana kayak gitu. Jadi ketika kita mau udah punya konsepnya mau lagunya mau happy atau mau lagunya yang halo, putus-putus gak? Tadi di aneh hilang. Sampai mana? Oh, halo. Sampai happy. Oh ya, intinya si dua channel ini tuh mereka udah punya playlistnya masing-masing sesuai dengan mood dari videonya. Jadi ntar kalau misalnya kita udah punya konsep videonya tuh kayak gimana moodnya, tinggal nyari aja sih musiknya dari playlist yang mereka siapkan. Itu sih. Mungkin itu dari aku. Balik lagi ke Rehan. Oke, mantap Bang Ojan. Ya. Oke, jadi sebenarnya itu sih sama aku mau rada nambahin dikit ya. Jadi tadi sedikit kelupaan. Jadi kalau misalnya aku tuh biasanya kalau bikin kalau bikin video itu biasanya aku bikin folder khusus yang isinya tuh apa namanya? Yang isinya tuh video-video atau source yang aku akan pakai di video itu. Jadi kayak musik, foto, video background, video source atau voice over aku sendiri, aku biasanya taruh di satu folder gini. Jadi di Premiere Pro ini dia nggak kayak Photoshop. Jadi kalau misalnya
kalian ngehapus file video, nah di Premiere Pro ini dia nggak akan kebaca abis itu. Jadi dianggap filenya itu offline sampai ada file baru yang menggantikannya. Nah, jadi untuk mencegahnya itu kalian bisa bikin satu folder besar yang isinya itu source musik kalian, dan jangan lupa kayak bikin kompilasi link sumbernya atau skripnya dulu buat bikin videonya dan lain-lain. Nah, gitu sih. Itu tambahan sedikit dari aku. Oke, jadi untuk teman-teman, apakah ada yang mau bertanya buat cara penggunaan dan videografi menggunakan Adobe Premiere Pro ini? Oh, tidak ada yang bertanya. Jadi sudah jelas. Wow. Tuh, Jan, nambahin filter transisi itu gimana tuh, Kak, kata Cole? Itu tinggal kalau filter, enaknya sih kita nggak langsung. Jadi kan kalau misalkan kita ngelihat ke bagian efek Premiere Pro tuh ntar ada list efeknya kan. Biasanya kalau misalkan efeknya kita langsung pakai tuh, misalkan efek stabilizer, itu kan tinggal kita drag dari si efeknya ke videonya. Nah, tinggal ditarik ke videonya. Nah, kalau misalkan filter, baiknya tuh kita tambahin adjustment layer dulu. Jadi di bagian file kita terus klik new, di bawah tuh ada adjustment layer. Ada nggak? Mana? Di new. Sedap. Ada adjustment layer. Ininya. Nah iya, ntar itu kita masukin. Jadi ntar tuh ada kayak, kalau di kita mah ya layer bening lah di atas video kita disimpannya. Ntar si efek filternya masukin aja ke situ. Kalau aku sih kayak gitu biar nggak tahu sih, tapi biar rendernya nggak berat aja kalau misalkan dimasukinnya langsung ke. Oh iya, biar gini, kalau misalkan kita masukinnya ke videonya langsung, sedangkan kan video tuh ada beberapa scene. Nah, kalau misalkan kita langsung ke video tuh ya ribetnya harus, kalau nggak di nest dulu biar sama, ya kita harus editnya satu-satu si filternya. Kalau misalkan kita tambahinnya ke adjustment layer, ya semua video tuh langsung punya efek filter yang sama gitu. Editnya kayak gitu. Terus transisi mah, nah kalau transisi itu tergantung jenis transisinya. Ada transisi yang memang kita bisa masukin ke videonya langsung, di drag. Ada juga transisi kayak yang dari Cunda tuh ya. Cunda tuh ada kayak smooth transition. Kalau kita mau pakai transisi dia, kita harus tambah layer tambahan di atasnya kayak yang kalau biasa ada yang black video, terus ada adjustment layer juga. Nah, ntar kita bikin layer di atasnya, terus si video kita tuh antar videonya, antar scene yang mau dikasih transisi itu, misalkan dipotong 5 frame yang video kanan, dipotong 10 frame video kiri. Jadi emang agak ribet kalau misalkan yang dari Cunda itu. Nah, tapi ada juga filter transisi yang memang kita tinggal tarik aja ke videonya. Cuman harus dicek juga, karena kadang transisi itu ada kayak settingan waktunya gitu, ada yang cuma 15 detik, ada yang cuma 10 detik. Jadi kalau misalkan video kita kurang dari itu, ada yang bisa jadi si transisinya malah kelihatannya nggak bagus kayak gitu. Ini kalau dilihat kayak dia punya durasinya sendiri. Kita bisa tarik lebih lama atau gimana. Cuman dia tuh kadang kalau cuma asal taruh tuh suka jadi jelek gitu. Jadi harus disesuaikan gitu loh kayak waktunya itu. Karena emang kalau main taruh tuh dia presetnya tuh default gitu, bukan langsung dalam bentuk yang emang cocok buat videonya gitu. Nah itu mantap. Ya. Terus dari Muhammad Aulia, cara color gradingnya biar bagus videonya gimana? Nah kalau color grading sih menurut aku disesuaikan lagi dengan kebutuhan teman-teman. Kalau aku pribadi karena emang pakainya lebih ke arah misalkan edit video hewan, wildlife itu, ya color gradingnya pakai color grading yang simpel aja kayak ngatur ke
brightness-nya, ngatur kayak kontrasnya gitu. Yang penting si warna target kita, misalkan kupu-kupu atau burungnya tuh nggak terlalu berubah. Jadi kita cuma ngatur cahaya aja biar si objeknya lebih kelihatan. Tapi kalau misalnya kita mau bikin video tentang wisuda biar ada mungkin kesan lebih sinematiknya ya mungkin itu disesuaikan lagi gitu. Kalau sebenarnya kalau aku tuh kalau misalkan color grading yang kayak untuk after movie yang ala-ala sinematik itu ya nyari yang templatean. Kalau misalnya aku kurang paham gitu kalau harus ngatur sendiri gitu. Mungkin dari Rehan gimana? Iya sih, aku juga kalau color grading gitu sesuaiin sama tema videonya sih. Jadi kalau memang butuh yang dark gitu, kayak kemarin video bioetik aneh itu pakai tone-nya itu dark, jadi aneh bikin si brightness-nya nggak terlalu terang atau apa gitu, sama dia tuh lebih ke warna biru gitu loh si videonya itu. Jadi emang sesuaikan sama tema videonya itu loh. Tapi kadang juga beberapa video yang aku bikin kadang emang nggak perlu color grading gitu. Kok emang just for fun gitu loh. Kayak aku bikin video yang nanti aku bikin review Cyberpunk 2077 itu aku cuma kompilasi gambar-gambar doang, jadi nggak color grading sama sekali gitu. Itu gimana kebutuhan sih, apa yang kata Bang Ujan gitu. Oh ya mau nambahin untuk jadi Premiere Pro tuh dia udah bisa ngolah desain motion graphic kayak After Effects. Jadi kalau misalkan kita lihat di tab atas sebelah editing itu ada grafik. Nah, jadi yang aku tahu ya pengalaman aku untuk grafik ini tuh kita bisa nyari template-nya gratis kayak tadi yang di Motion Array itu dia nyediain juga template gratis untuk motion graphic di Premiere Pro. Kalau nggak salah ekstensinya itu MGORT, tapi berat banget, terutama mungkin untuk laptop aku. Dulu aku laptop tuh udah 12 giga tuh masih bener-bener patah-patah banget, nggak bisa, susah gitu, harus di-render dulu satu-satu baru kelihatan smooth si motion grafiknya itu. Nah, ini bisa kalian gunakan kalau misalkan kalian mau bikin desain yang ada motion grafiknya. Kalau dulu tuh aku pakai motion grafik tuh ketika bikin video Protum. Waktu Kulap Cantik itu kan ada kayak kita bikin berita gitu kegiatan hal-hal yang didapetin di Kulap tuh apa aja. Nah, aku tuh bikin kayak kesannya tuh kayak kayak acara-acara TV gitu yang ada barnya gitu, bar misalkan nama pembicaranya siapa, terus misalkan ada gambar bunganya tuh bunga apa. Nah, itu tuh cuma nambahin itu doang, tapi berat banget gitu ketika ngerjain itu karena ya mungkin dari RAM-nya itu kurang besar gitu. Oke, Mang. Oke, ini ada pertanyaan dari Kandakun. Jadi dia bertanya, tips dan trik ngedit source video yang frame rate sama kualitasnya beda di Hongkong. Ya, jadi Mang Ojan gimana? Ada komentar? Kalau mungkin kan digabung aja mungkin sama yang selanjutnya gitu. Oh iya benar Ada juga. pertanyaan. Dari Mary Rosita, bikin sequence yang video settingnya custom bisa nggak Kak? Misal buat frame size yang cocok buat IG. Oke, aku dulu deh boleh ini. Ya, bikin sequence video settingnya custom bisa banget. Jadi kalau kalian lihat di sini, terus kita bikin sequence, kalian bisa pilih di setting. Terus kalian bisa tentuin mau height-nya berapa atau si width-nya berapa, itu bebas gitu. Nah, kalian bisa atur-atur aja di sini gitu. Terus biasanya ini aja sih yang biasanya aku ubah tuh gitu. Bang Ojan boleh? Nah, bentar jangan di close dulu, bentar. Oke, siap. Ini aku pengalaman juga waktu bikin Insta Story itu Kanda belum jawab, bentar ya Kanda. Untuk yang Insta Story itu untuk yang kayak Snapgram gitu tuh settingannya tuh ini kan di bagian video tuh ada pixel aspek ratio-nya. Nah, itu tetap di square pixel. Nah, terus diganti frame size-nya, coba diganti. Yang mana? Yuk. Yang horizontal. Oh iya. Yang horizontal kalau untuk Snapgram tuh kalau nggak salah tuh horizontalnya 900. 900. Nah, yang vertikalnya 1600.
1.600. Nah, Ya. pokoknya perbandingannya tuh 9:16. Kalau di OK coba. Nanti bentuknya jadi ini, jadi snapgram gitu. Ini ke zoom nih. Kedap kuahnya. Oh ini nih. Nakijan aja. Dibalik meren kalau. Oh ininya iya lupa setting. Ke editing modenya di atas. Editing mode. Diganti ke custom. Itu Oh. paling atas loh. Nah. Ini 900, 1.600. Yang previewnya coba diganti juga. Preview. Iya. Oh yang nah salah. Ini dia otomatis sih. Otomatis biarin. Nah. Gitu. Nah intinya kayak gitu. Kalau misalkan dicoba ntar dia bentuknya bakal langsung kayak snapgram gitu. Nah terus tinggal masukin videonya. Cuman kalau emang snapgram tuh kita harus pinter-pinter nentuin videonya juga. Karena kadang kan video yang kita gunakan tuh di take itu landscape. Jadi harus pas nge-take itu harus pinter-pinter posisinya soalnya ketika kita masukin ke bentuk snapgram yang portrait itu bakal kepotong gitu, bakal ada bagian yang kepotong. Terus untuk yang tips and trick ngedit short video yang frame rate sama kualitasnya beda, ini agak susah ya. Iya. Soalnya ya bakal agak kelihatan jomplang gitu sih nanti di ini ya di hasilnya. Kayak tadi yang contoh yang video orang India jatuh ini, dia kan tadi ukurannya sekitar seginian kan. Kalau digedein ya pasti akan terlihat jelas ada pengurangan resolusi gitu. Jadi kayak emang lebih baik cari video yang emang cocok sama sequence yang kalian miliki. Tapi contohnya kalau emang harus serius sesuai gitu tuh, misal kalau kalian bikin film atau emang butuh yang profesional gitu, nah itu baru kalian cobain sesuaiin lah sequence-nya sama si preset dari kameranya itu gitu. Jadi kalau buat video ngakak-ngakak meme gitu buat YouTuber mah ya sebenarnya nggak apa-apa sih gitu, nggak akan terlalu berpengaruh juga. Tuh just for fun gitu. Bisa ambil footage dari kamera yang berbeda gitu. Mang kumaha, Bang? Ini agak susah sih soalnya. Iya. Pengalaman aku dulu waktu bikin video praktikum tuh beda kamera ya beda hasil gitu jomplang. Soalnya kan si resolusi kamera pun beda-beda gitu. Jadi kadang walaupun kita ukurannya sesuaikan sama-sama 1080 kali misalkan berapa ya? 720 nih. Ya nanti karena misalkan kamera yang satu pixelnya lebih gede, yang satu pixelnya kecil, ketika diedit tuh ya yang satu tajam banget, yang satu kayak CCTV gitu. Jomplang banget. Agak ya emang harus sesuai gitu sih kalau buat sebisa mungkin disamain gitu loh. Jadi kalau emang sih kalau buat yang skala kecil-kecilan tuh emang buat bikin video tuh ya seadanya aja gitu loh. Tapi kalau yang pernah aku baca di satu artikel tuh, kalau misalnya di industri film tuh biasanya dia tuh kameranya emang satu jenis gitu, nggak beda-beda gitu. Jadi pas begitu di editing, di post processing, kasih efek dan lain-lain, itu udah sesuai sama sequence yang emang ditargetin di awal gitu. Terus ada pertanyaan dari Muhammad Aulia, cara pakai masking buat blur sesuatu gimana ya? Oke. Ini aku belajar masking gitu waktu nggak masking malahan ini. Dulu waktu bikin video praktikum tuh ini pakai nggak masking sih, cuman kita bikin shape yang ellipse. Aku tuh bikinnya ellipse terus dimasukin di atas video si praktikumnya. Nah, terus dikasih efek blur, cuman aku lupa itu efeknya tuh blur yang mana gitu. Soalnya kalau misalnya ada beberapa pilihan. Nah, kayak itu terus dikasih efek blur. Seingat aku ya, dulu aku waktu bikin tuh. Cuman nggak tahu tuh, benar enggaknya. Dari Rehan mungkin. Kemarin tuh aku sempet pakai tapi lupa juga sih, kayak
kalau nggak salah di sininya di videonya. Nah, kayak dia dikasih apa ya, video efek dan lain-lain juga gitu sih. Ini kayak blur dan sharpen, cuman kadang yang aneh pernah pakai tapi malah jadi jelek gitu gambarnya, jadi nggak jadi dipakai gitu. Masih belum apa, banyak sih cara buat ngeblur dan lain-lain, cuman emang banyak banget ya si ini kan video ya, jadi bukan foto. Jadi kalau misalnya kalian mau blur, kadang kan satu frame tuh harus pindahin juga posisinya, dan kadang blurnya juga harus disesuaikan juga gitu loh. Itu jadi emang rada apa ya, sebenarnya bisa sih, sebenarnya rada gampang sih, cuman kalau buat video mungkin rada susah juga sih gitu. Atau mungkin maksudnya depth of field kali ya, atau gimana ya? Nggak tahu tuh, ada belum pernah coba juga. Mungkin ntar bisa coba YouTube tuh guru terbaik di buat Ini aku biasanya ngedit standar buat ini doang, buat meme. Gimana nih? Ada lagi pertanyaan dari teman-teman? Mantap. Oke, sekarang terakhir ini bagi yang baru datang atau yang ini jangan lupa isi absen. Oke, jadi ya makasih banyak buat teman-teman. Oke, siapkan nanti di share di Drive. Oke, makasih banyak buat teman-teman yang udah datang di Nimfea WFH hari ini. Jadi makasih udah datang sekali lagi. Nah, jadi apa sih tujuan Nimfea WFH dari awal sampai akhir nih? Jadi aku kepikiran, jadi selama pandemi ini kan, karena Nimfea yang sekarang kan sedang berada dalam pandemi, jadi untuk teman-teman yang emang belum pernah nyoba hal seperti ini bisa jadi sebagai killing time gitu. Sesuatu seperti ini, kayak kalian bisa kayak bikin video terus post di YouTube atau post Twitter atau apapun lah, itu TikTok juga sabi. Jadi intinya ini bisa buat kalian jadi lebih apa ya, bekerja lah gitu, jadi enggak tidur-tiduran di kasur atau apa gitu. Mungkin dari sini kalian bisa merintis karir sebagai YouTuber atau Twitch streamer, mungkin dari menggunakan aplikasi ini bisa seperti itu gitu. Nah, itu salah satu contoh yang aku sebutin. Nah, masih banyak lagi contoh-contoh dari penggunaan aplikasi ini. Jadi dari semua apa ya, edukasi ringan dari Medcom ini diharapkan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan ya, makasih udah datang di Nimfea WFH yang terakhir. Semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa follow aku di Twitch, namanya sekarang ganti jadi Bio Gamer Taken. Oke. Ya, jadi yang ada free time boleh nonton aku ya. Oke, jadi makasih banyak. Makasih banyak. Jadi silakan boleh live dari Zoom ini ya. Thank you. Giveaway nanti deh. Siap bos. Yo, thank you semuanya. Atur nuhun kakak. Nuhun, oke coy.